Sekalian yang saya hormati, saya sendiri secara pribadi adalah pengagum sejarah Turki. Saya belajar tentang sejarah Turki. Saya diinspirasi oleh sejarah Turki, oleh sejarah saudara-saudara sekalian. Sebagai anak muda, saya punya pahlawan, saya punya ikon adalah sebagai anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Ini itu kan sangat jelas kalau kita akses di berbagai literasi sejarah yang bersangkutan, yang mencoba untuk merubah kemudian adzan jadi bahasa lokal, menghilangkan Kementerian Wakaf, Kementerian Agama, ya, kemudian memaksa perempuan-perempuan di sana untuk melepaskan jilbabnya, berganti dengan pakaian-pakaian tertentu yang dia inginkan, dan banyak lagi, banyak lagi, ya, sampai orang-orang yang mencoba untuk bisa menghadirkan hal-hal yang pokok pun. Yang pokok itu sifatnya seperti panggilan sholat, adzan ingin dikembalikan seperti Menderes pernah melakukan. Apa yang terjadi kan? Jadi gantung kan? Artinya ada kesan anti terhadap agama di sini. Dalam tanda petik ya, dari karakter ini kan sudut pandang. Ya, dari karakter yang tampak, dari perilaku yang ada. Artinya apa yang dibangun oleh Atatürk di Turki, walaupun dalam konteks ini dia merubah misalnya sistem pemerintahan atau negara menjadi republik, berusaha untuk mengembangkan A, B, C dan sebagainya, tapi dalam konteks penilaian tertentu ada satu sikap perilakunya yang sangat bertentangan langsung dengan nilai-nilai keagamaan khususnya Islam. Nah, dan ini sebetulnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kebangsaan dan kenegaraan kita. Ya, dasar negara kita apa? Pancasila. Pancasila. Dasar pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, dan dikuatkan di pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Turunan dari ketuhanan yang Maha Esa itu adalah jaminan untuk bisa memeluk dan menunaikan keyakinan kita, ya, berdasarkan keyakinan yang dipeluk oleh setiap warga negara. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita ingin paksakan nama jalan itu dengan nama orang yang memang punya persoalan dengan agama yang secara umum dipeluk oleh mayoritas bangsa kita. Bangsa Indonesia. Saya dengar juga dari teman-teman yang sekolah di Turki yang pernah berkunjung ke makam Mustafa Kemal Atatürk di Ankara, mereka juga bilang bahwa makam Mustafa Kemal Atatürk itu bau, dan itu pun ada semprotan parfum gitu. Kalau Om gimana? Jadi gini, Om ini kan sudah dibully banyak orang nih, ribuan maki-maki, bilang goblok, bawa mulut lo tuh, macam-macam. Jadi memang pertama ini memang nasib YouTuber ya, kalau dibully, dihina, dimaki itu biasa. Jadi Om itu menciumnya sepintas, kan dibicarakan di video, kok saya sendiri yang menciumnya gitu loh. Jadi saya ingat ceritanya itu, waktu itu saya kan di Indonesia sering membaca, kemudian dapat siaran video bahwa kuburan Mustafa Kemal itu bau busuk, katanya gitu. Maka saya berangkat ke Turki. Sampai Turki waktu itu habis Ramadan deh, pas awal. Jadi saya ingat persis, saya di Tugu Atatürk di Taksim itu, saya bilang, ya Allah, besok saya ini mau berangkat ke kuburnya Mustafa Kemal nih. Kalau nggak bau gimana lah kira-kira nih, ya kan? Karena motivasi datang itu mau cium baunya, ya kan? Nah, sampai makam Atatürk itu, yang saya lihat itu, pertama saya datang tuh saya dilarang buat syuting-syuting, kan di videonya ada tuh buat syuting. Nah, pas saya mau naik ke tangga, saya cium bau sepintas. Dari mana saya tahu bau bangke? Coba. Saya pernah nguburin jenazah, ada teman meninggal di Saudi, jadi ke pemakaman. Di sana itu kan kuburan seperti paret nih, disekat-disekat antara satu kubur dan kubur yang lain. Itu ada pori-porinya, nggak diplester. Jadi bau bangkenya itu keciuman. Nah, bau itu yang terasa sama saya. Jadi nggak full saya menciumnya tuh sampai ke atas, nggak. Cuman aromanya ini sangat berkesan, lama, lengket di langit-langit. Perhitungan saya, kalau 5 menit aja saya masih di dalam, saya bisa pingsan. Kenapa? Ya rasa bau, ya rasa takut. Saya ke makam Atatürk itu ada rasa takutnya loh, karena ini manusia bukan sembarangan. Ya kata orang ya, maaf nih, Fir'aun modern, ya kan? Jadi, dan Nabi pun memang sudah pesan sebenarnya, jangan mendatangi tempat-tempat yang dilaknat Allah, ya. Bukan kita nuduh dia dilaknat, tapi sebagian besar orang Islam menyatakan dia ini memang ya maaf ini, ya musuh Islam, karena di zamannya Islam diberangus. Nah, buat ente yang nggak sepaham sama saya, masa ente nggak apa namanya, nggak perhatian bahwa azan pun dia berani rubah dalam bahasa Turki gitu kan. Nah, jadi Om ini menciumnya tuh sepintas, nggak lama. Tapi alhamdulillah lah, walaupun sudah dibully ini karena penontonnya sudah 2 jutaan lebih, saya terpaksa buat klarifikasi.
Saya memang cium tapi sepintas. Jadi bukan berarti menciumnya terus-menerus, enggak. Nah, saya agak terhibur kemarin waktu mau berangkat, sopir Grab yang jemput saya, dia tanya, "Pak, Bapak di YouTube itu ya?" Saya bilang, "Iya." Dia bilang, "Ya, pengalaman Bapak sama dengan saya, tapi saya beda, saya cium bunga melati," katanya. Nah, waktu itu saya jalan sama teman-teman, saya cium bunga melati, teman-teman nggak keciuman, jadi yang takut saya sendiri. Dan jadi saya ingat nih, waktu masih kecil, waktu pulang ngaji kita lewat kuburan tuh biasanya. Kadang-kadang ada yang cium bunga melati, ada yang enggak. Yang ciuman bunga melati pasti kabur, lari. Yang enggak emang jalan aja. Nah, jadi ini artinya, ini gaib lah. Jangan dikata-katain dong, kasihan saya, ya kan? Kalau antum memang cinta sama Ataturk ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi ini pengalaman pribadi yang saya rasakan, dan bukan saya sendirian. Kalau saya sendirian aneh, tapi kan jelas ada beberapa orang. Dari 10 orang mungkin ada yang pernah mengalami hal itu. Kemudian soal makam yang dibawa, kenapa baru sekarang, baru 16 tahun diceritakan, baru 2016 diberitahu gitu maksudnya. Sebelumnya kok enggak, ya kan? Padahal ini makam dibangun berapa tahun? 9 tahun. Nih, 9 tahun, waktu yang tidak sebentar untuk merancang upacara. Kalau dibilang buat upacara di atas kuburan asli di bawah itu bukan ziarah namanya. Kenapa tidak dibikin aja langsung datar? Ya kan? Jadi sudahlah, ya kan? Sekarang ini ada nggak bukti? Foto dokumentasi penguburannya. Kalau kita di Indonesia tuh mau masukkan ke kubur ada tembak senapang. Jadi kalau dibilang umpamanya ada rumor bilang jenazahnya meloncat atau tidak diterima kubur, kita nggak bisa pastikan karena tidak ada data yang akurat. Ya kan? Coba pikir, kalau memang iya, kenapa videonya nggak ada? Kalau memang tidak, kenapa videonya nggak ada? Dan kita tahu saat itu kan semua orang tidak punya kamera. Beda dengan sekarang, semua orang di kantong ada kamera. Ya kan? Kalau dulu siapa yang punya kamera ketahuan. Nah, siapa seandainya memang dia meloncat dari kubur, maaf nih, siapa yang berani simpan dokumentasinya? Pasti enggak. Cuma dari cerita-cerita yang dapat dipercaya, kenapa jenazahnya 9 hari baru disolatkan? Kenapa harus dipindahkan dulu ke satu tempat? Kenapa pada tahun sudah sekian tahun, 15 tahun lebih kurang, baru dimakamkan lagi? Kenapa? Bau. Memang kayaknya orang-orang tertentu aja yang dibawain ya. Berarti kalau ada orang-orang yang nggak percaya kalau makam Ataturk itu bau, suruh aja Kang Karaom. Ya tidak mesti gitu juga. Yang jelas dari sekian banyak orang yang datang ke sana, tidak saya sendiri yang nyium bau seperti itu. Beginilah kita hari ini, di era di mana simbol-simbol identitas keislaman seakan-akan menjadi komoditas publik yang bisa diperdagangkan dengan mudah. Prabowo Subianto, seorang figur yang seringkali menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang dekat dengan umat Islam, bahkan mendeklarasikan keberpihakannya pada nilai-nilai agama, ternyata mengidolakan Mustafa Kemal Atatürk. Tokoh yang secara historis dianggap oleh banyak kalangan sebagai biang keladi kemunduran Islam di Turki. Apakah ini sebuah ironi atau mungkin sebuah pengkhianatan halus terhadap narasi keislaman yang selama ini ia jual kepada rakyatnya? Atatürk, ya, nama itu saja sudah cukup untuk membuat banyak umat Islam merinding. Dia adalah sosok yang tidak hanya sekedar melepaskan Turki dari tradisi Islam, tetapi juga secara sistematis menghancurkan fondasi-fondasi keislaman di negara yang pernah menjadi pusat kejayaan Khilafah Utsmaniyah. Dia melarang penggunaan bahasa Arab dalam ibadah, menutup madrasah-madrasah, menghapus hukum-hukum syariat, dan bahkan menggantikan aksara Arab dengan alfabet Latin. Bagaimana mungkin seorang muslim yang sadar akan sejarah tidak ada yang tersinggung oleh tindakan-tindakan seperti itu? Atatürk bukan sekadar reformis, ia adalah ikon sekularisme yang radikal, yang bagi mayoritas umat Islam adalah lambang pelecehan terhadap nilai-nilai agama. Lalu, bagaimana dengan Prabowo? Sebagai Presiden Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan ketika ia belak-belakan menyatakan kekagumannya pada Atatürk? Apakah ia benar-benar tidak memahami konteks historis dan sentimen umat Islam terhadap Atatürk? Atau justru ia sengaja memainkan kartu ini sebagai bentuk pemberontakan terhadap ekspektasi religius rakyatnya? Jika iya, maka ini adalah langkah yang sangat berbahaya. Mengidolakan Atatürk sama saja dengan menginjak-injak nilai-nilai yang dipegang teguh oleh mayoritas rakyatnya. Ini bukan soal progresivisme atau modernisasi. Ini soal penghinaan terhadap identitas keagamaan yang telah menjadi dasar moral bangsa ini. Prabowo seringkali mengklaim bahwa kepemimpinannya adalah untuk semua golongan. Tapi apakah mengidolakan Atatürk adalah cara yang tepat untuk menunjukkan inklusivitas? Tidak, ini justru mencerminkan ketidakpekaan terhadap realitas sosial dan budaya bangsa ini. Indonesia bukan Turki. Kita bukan negara yang lahir dari trauma perang dunia dan krisis identitas nasional seperti Turki pasca Utsmani. Kita adalah bangsa yang dibentuk oleh nilai-nilai Pancasila, di mana salah satu silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa.
Sila ini bukan sekedar hiasan konstitusi, ia adalah cerminan dari akar spiritual bangsa ini yang tak akan terpisahkan dari Islam sebagai agama mayoritas. Maka ketika Prabowo mengidolakan Atatürk, Syah melihat ini sebagai bentuk disonansi moral. Di satu sisi ia mencoba memainkan peran sebagai pemimpin yang dekat dengan umat Islam, di sisi yang lain ia menunjukkan kekaguman pada tokoh yang dianggap sebagai musuh besar Islam oleh banyak orang. Apakah ini strategi politik yang cerdas, atau justru sebuah tanda bahwa ia benar-benar tidak memahami apa yang diinginkan oleh rakyatnya? Kawan-kawan, kita hidup di zaman di mana pemimpin tidak lagi dipilih berdasarkan retorika semata, tetapi juga integritas dan konsistensi yang visioner. Maka ia harus memahami bahwa kebijaksanaan tidak hanya soal mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh besar dunia, tetapi juga tentang memahami konteks dan aspirasi rakyatnya. Atatürk mungkin adalah pahlawan bagi sekularisme Turki, tapi di mata umat Islam Indonesia, dia adalah simbol penghancuran nilai-nilai agama. Dan jika Prabowo tidak bisa melihat perbedaan itu, maka saya khawatir ia sedang berjalan di atas jembatan yang rapuh menuju jurang kekecewaan publik. Akhir kata, marilah kita bertanya, apakah kita benar-benar membutuhkan seorang pemimpin yang lebih tertarik pada ideologi asing daripada nilai-nilai yang telah membentuk jati diri bangsa ini? Apakah kita rela melihat Indonesia menjadi seperti Turki pasca Atatürk, di mana agama direduksi menjadi sekadar ornamen budaya tanpa makna? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab, bukan hanya oleh Prabowo, tetapi juga oleh kita semua sebagai rakyat yang berdaulat. Sebab sejarah tidak akan pernah berbohong, dan Atatürk adalah bukti nyata bahwa ambisi sekuler bisa menghancurkan warisan spiritual suatu bangsa.